Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Mutaharo dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi mikro. Video ini sebagai tugas besar saya kepada Pak Ehsan sebagai dosen pengampu ekonomi mikro. Dan di video kali ini juga saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya dalam suatu produksi barang dan jasa. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentu kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya, penawaran, elastisitas, teori produksi, dan teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Pengertian ekonomi mikro. Menurut para ahli, berikut ini beberapa definisi ekonomi mikro. 1. Mary A. Mersenne dan William M. Snell. Ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu rumah tangga dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. 2. Menurut David Arnous, ekonomi mikro sebagai rangka penganalisian sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangannya akan biaya dan manfaatnya. 3. Menurut Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. 4. Menurut David Ricardo, pengertian ekonomi mikro ini ialah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro tersebut merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro? 1. Interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. 2. Perilaku penjual dan konsumen. Dua hal ini memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga memenuhi faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara itu, konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. 4. Teori nilai guna. Mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. 5. Teori struktur pasar menjelaskan pengelolaan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. 6. Elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga suatu barang maupun jasa terbentuk. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah permintaan. 7. Industri mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi.
8. Pasar input mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Teori ekonomi mikro. Setelah memahami pengertian ekonomi mikro dan tujuannya, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja yang dianalisis dalam ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah 1. Teori harga. Harga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada di dalam pasar, serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Hubungan antara harga permintaan dan penawaran, juga hubungan antara harga permintaan dan harga penawaran. 2. Teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Analisis digunakan terhadap semua yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa, dan tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen. Kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 3. Teori distribusi. Teori distribusi tujuannya adalah untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besarnya keuntungan untuk didapatkan oleh produsen. Sekian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.